Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'il Ulumi wal Hikam yang disusun oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dan diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, sampai pada penjelasan masih hadis yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin ia raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan, untuk apa ia hijrah kepadanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, lamma dzakara sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annal a'mala bihasabin niyat, bahwasanya amalan itu tergantung niatnya, wa anna hadzal 'amili min 'amalihi niyatuhu min khairin aw syarrin, dan bahwasanya bagian yang diperoleh oleh seorang yang beramal dengan amalannya tergantung niatnya, min khairin, baik niat yang baik, au syarrin, atau niat yang buruk. Dzakara mithalan min amsalil a'malil lati suratuha wahidatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan permisalan dari berbagai permisalan amalan-amalan yang bentuknya itu satu, wa yakhtalifu, dan berbeda-beda, salahuha wa fasaduha, baik buruknya, biikhtilafin niyat, dengan perbedaan niatnya, yaitu apa? Hijrah. Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, ini yang dimaksud dengan contoh yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan amalan. Ya. Di antara contoh amalan yang bisa kita ambil pelajaran, apakah amalan itu baik atau buruk, tergantung niatnya. Dicontohkan di dalam hadis ini apa? Hijrah. Bentuknya sama, hijrah, yaitu seseorang pergi dari negeri kufur ke negeri Islam.
Dan kalau kita lihat sejarah dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka jelas itu para sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, apa yang didapatkan oleh para sahabat yang hijrah itu sama? Apakah semua sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah itu pahalanya sama? Jawabannya tergantung niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, karena Allah dan Rasulnya, mempertahankan agama, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diantara niat karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan niat tersebut karena Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang berhijrah ila dunya yusibuha, dengan niat untuk meraih dunia, ada kepentingan duniawi yang ingin didapatkan, atau bahkan ada wanita yang ingin dinikahinya. Seseorang yang mencintai seorang wanita, namun wanita ini hijrah, padahal dia sebenarnya tidak ingin hijrah, tapi karena wanita ini hijrah, ia pun ikut hijrah. Maka apakah dia mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya? Maka jawabannya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, kemudian Imam Ibn Rajab mengatakan wa ka'annahu yaqul, seakan-akan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sairul a'mali, seluruh amalan-amalan itu ala hadwi hadzal mithali, ya sama seperti misal ini. Jadi yang dicontohkan itu hijrah, tetapi berlaku bagi seluruh amal. Nanti akan disebutkan ya di antara contoh yang lain yang bisa kita terapkan di dalam hadis ini, ya orang yang berhaji, orang yang sholat, orang yang sedekah, apakah mereka selalu mendapatkan pahala sempurna? Jawabannya tidak. Tapi ini semua tergantung niatnya. Kemudian beliau mengatakan faman hajara ila daril islami hubban lillahi wa rasulih, maka barang siapa yang berhijrah ke negeri Islam sebagai bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, fahadha huwal muhajiru ilallahi wa rasulihi haqqa, maka ialah seorang muhajir, seorang yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya yang hak, yang sesungguhnya. Wa kafahu syarafan wa fakhra, maka cukuplah ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan baginya. Walihada, dan karenanya iqtasara fi jawabi syarat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan di dalam menjawab syarat ala i'adatihi bi lafzihi, dengan mengulang lafadznya. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih." Hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya. Ini syarat. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka jawabannya fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Diulang sama persis. Ya. Siapa yang hijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka ia hijrah mendapatkan pahala untuk Allah dan Rasulnya. Jadi ada pengulangan lafaz persis. Lianna husula ma nawahu bihijratihi, karena apa yang didapat, apa yang diraih dari apa yang ia niatkan dengan hijrahnya, huwa nihayatul matlubi fid dunya wal akhirah, yaitu akhir dari apa yang ia cari di dunia dan di akhirat. Ya. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ia niatkan ketika berhijrah
karena Allah dan Rasulnya, tentu pahala yang akan ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pahala tertinggi yang ingin ia dapatkan di dunia maupun di akhirat. Itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di akhirat mendapatkan pahala. Ya. Adapun wa man kanat hijratuhu li talabi dunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk meraih dunia, untuk mencari dunia, aw imra'atin, atau wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan, sesuai dengan apa ia berhijrah karenanya. Perhatikan perbedaan lafaz antara dua niat yang berbeda. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hasilnya juga untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya dunia atau wanita, maka hasilnya di dalam hadis apa? Sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tidak diulang seperti yang pertama. Ya, coba kita perhatikan lagi. Siapa yang niatnya hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala untuk Allah dan Rasulnya. Ini sama, persis, diulang lafaz lillahi wa rasulih. Adapun ketika seseorang berhijrah karena dunia atau wanita, maka tidak diulang lagi lafaz dunia dan wanita. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, maka hasilnya apa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kalau diulang harusnya kan begini. Kalau diulang, fa hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Kalau diulang seperti itu lafadznya, tetapi nyatanya tidak diulang. Menunjukkan apa? Beliau mengatakan, wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita, maka hijrahnya akan mendapatkan ila ma hajara ilaih, sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tahqirun, itu adalah bentuk perendahan. Lima talabahu min amrid dunya, dari apa yang ingin ia raih dari urusan dunia. Wastihanatun bihi, dan ini adalah bentuk peremehan. Haitsu lam yadhkurhu bilafzihi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut lafadznya lagi. Artinya, kalau seandainya Nabi SAW menyebutkan siapa yang hijrah untuk dunia dan wanita, maka ia akan mendapatkan untuk dunia dan wanita. Maka kalau seperti ini, kemuliaan hijrah untuk dunia dan wanita. Tapi nyatanya apa? Tidak diulang sama Nabi SAW. Ini menunjukkan apa? Segala macam hijrah dengan tujuan dunia, mau itu harta, wanita, tahta, ataupun jabatan, ataupun urusan-urusan yang lain, maka semuanya sama, sesuai dengan niatnya. Tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini berbeda bagi orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dipastikan ia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya. Ada pengulangan lafaz. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini menunjukkan kemuliaan hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia dan wanita, maka ia mendapat sesuai dengan niatnya. Tidak diulang, ia akan mendapatkan dunia dan wanita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, hijrah ini hanya salah satu contoh saja. Silakan kalau kita mau terapkan dalam semua amalan. Salat misalkan, siapa yang salatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala untuk Allah dan pahala mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang sedekahnya lillah,
maka ia akan mendapatkan pahala lillah. Siapa yang amal solehnya untuk Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian di sini ada sedikit faidah. Imam Ibn Rajab mengatakan wa qad ishtahara atau wa qad ishtuhira, dan sungguh telah masyhur anna qissata Muhajir Ummi Qais, bahwa kisah lelaki yang berhijrah untuk mengejar seorang wanita yang bernama Ummu Qais, hiya sababu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebab dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sababul wurud, sebab yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Wa dzakara dzalika katsirun minal mutaakhirin, dan hal ini disebutkan oleh kebanyakan orang-orang belakangan, para ulama belakangan. Walam nara lidzalika aslan bi isnadin yasih, tetapi kami, yaitu Imam Ibn Rajab, memandang yang demikian itu tidak ada dasarnya dengan sanad yang sahih. Wallahu a'lam. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada atau masyhur di kalangan para ulama belakangan bahwa mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh niat hijrah itu untuk mengejar wanita. Awimra'atin yang kihuha, siapa yang hijrahnya untuk menikahi seorang wanita. Maka kebanyakan ulama mutaakhirin mengatakan ini karena ada sejarahnya, yaitu ada seorang sahabat yang dia berhijrah semata-mata hanya karena ingin mengejar seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi dia hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya. Dia niatnya semata-mata ingin menikahi wanita yang bernama Ummu Qais. Oleh karena itu laki-laki ini dikenal dengan julukan Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais, laki-laki yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais. Nah, maka kalau dikatakan kisah ini yang menjadi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hijrah dengan niat menikahi wanita, maka Imam Ibn Rajab berpendapat ini tidak benar. Ya, jadi sababul wurud dari hadis ini karena kisah seorang laki-laki yang hijrah untuk menikahi Ummu Qais itu tidak benar. Namun di dalam catatan kaki disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Al-Muhanna hafizahullah, wal yu'lama, dan perlu diketahui, anna hadhil qissata ja'at bi isnadin sahih, bahwa kisah ini, kisah laki-laki yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais, itu sebenarnya kisah yang datang dengan sanad yang sahih inda Sa'id bin Mansur, ya, melalui jalur riwayat Sa'id bin Mansur. Lakin laisa fiha, akan tetapi di dalam kisah tersebut tidak terdapat anna haditha innamal a'malu binniyat siqa min ajliha. Di dalam kisah itu tidak terdapat hadis innamal a'malu binniyat itu dibawakan karena sebab tersebut. Ya. Wa ala dzalika, atas hal ini, fa innal musannif rahimahullah, maka sesungguhnya musannif Imam Ibn Rajab rahimahullah, innama angkarahuna, beliau mengingkari di sini kaunal qissati sababan lil hadis. Perhatikan, yang diingkari oleh Imam Ibn Rajab kalau kisah Muhajir Ummu Qais tidak dijadikan sebagai apa? Sababul wurud hadis. Tahu ya sababul wurud? Kalau Al-Quran sababun nuzul. Ayat ini diturunkan karena apa? Karena ada kejadian ini dan itu. Itu namanya apa? Sababun nuzul. Tapi kalau hadis ini sabda Nabi SAW diucapkan karena apa? Namanya sababul wurud.
Nah, yang diingkari oleh Imam Ibnu Rajab adalah sababul wurud dari hadis ini karena kisahnya Muhajir ibnu Ummu Qais. Itu yang diingkari. Jadi tidak benar Nabi SAW mengucapkan siapa yang hijrahnya untuk wanita yang ingin dia nikahi karena kisah tersebut. Ya. Walam yungkir sihhatal qissati aslan, tetapi Imam Ibnu Rajab tidak mengingkari kesahihan kisah itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya hadis ini innamal a'malu binniyat, kemudian faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, tidak ada hubungannya dengan kisah laki-laki yang berhijrah untuk menikahi Ummu Qais. Jadi apa? Masing-masing ini sendiri-sendiri. Ya, meskipun kalau kita perhatikan kisah Muhajir Ummu Qais ini yang sangat relevan kalau kita jadikan sebagai contoh penerapan hadis. Perhatikan ya, sebagai contoh penerapan hadis, atau dalam bahasa kekinian relate. Kisah ini relate dengan hadis Nabi SAW. Tetapi kisah ini bukan menjadi sebab sabda Nabi SAW. Bisa dipahami ya? Ya, beda antara kisah ini kok relate ya dengan sabda Nabi SAW. Jadi kita langsung betul-betul mengambil pelajaran. Ternyata ada loh laki-laki yang hijrah itu untuk mengejar wanita, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Apa? Kisah Muhajir Ummu Qais. Ya, sekedar seperti itu gak ada masalah. Tapi kalau dikatakan hadis innamal a'malu binniyat, sababul wurudnya kisah Muhajir Ummu Qais, itu tidak benar. Itu tidak sahih. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Imam Ibnu Rajab mengatakan wasairul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na, dan seluruh amalan itu seperti dengan hijrah pada makna ini. Fasalahuha wa fasaduha bihasabin niyyah, maka baik dan buruknya itu tergantung niat. Kal jihadi wal haji wa ghairihima, seperti jihad, haji dan selain keduanya. Jadi hadis innamal a'malu binniyat bukan hanya tentang hijrah saja, hanya hijrah yang dilihat niatnya. Hijrah ini hanya sekedar contoh saja. Adapun penerapannya seluruh amalan. Seperti jihad, untuk apa orang itu jihad? Apakah untuk Allah dan Rasulnya atau untuk dunia? Maka ia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Orang yang haji, untuk apa dia haji? Apakah untuk Allah dan Rasulnya? Untuk menjalankan perintah Allah, menunaikan rukun Islam, atau karena ada niat lainnya berupa urusan dunia? Maka sahih atau tidaknya, sah atau tidaknya tergantung dengan niatnya. Kemudian beliau membawakan beberapa hadis yang terkait dengan masalah pentingnya niat ini. Wa fi sahihain, dan di dalam sahihain Bukhari dan Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan, ada seorang Arab Badui, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, ada seseorang yang berperang untuk mendapat ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. War-rajulu yuqatilu lidzikri, dan ada seorang yang berperang itu agar disebut namanya, yaitu ingin mendapatkan pujian, orang yang pemberani.
Warrajulu, ada lagi yang berperang, yuqatilu liyura makanuhu, agar kedudukannya itu dilihat. Dia hampir sama dengan yang kedua. Itu agar dia naik tingkat, agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata manusia. Maka Arab Badui ini bertanya, faman fi sabilillah, maka siapakah dari ketiga golongan ini yang jihadnya di jalan Allah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan, Nabi SAW tidak mengingkari secara tegas orang-orang yang memiliki niat seperti yang disebutkan oleh Arab Badui. Apa? Ingin mendapatkan harta rampasan perang, ingin dipuji, ingin diakui kedudukannya. Ya, kita semua tahu itu adalah urusan dunia. Itu adalah urusan dunia. Tetapi Nabi SAW menjawab sesuai dengan kaidah dasar. Barang siapa yang berjihad agar kalimat Allah itu menjadi tinggi, maka dialah orang yang berjihad di jalan Allah. Sekaligus ini menguatkan sabda Nabi SAW yang sebelumnya, barang siapa yang berhijrah karena dunia dan wanita yang ingin dinikahi. Nabi tidak mengulang pertanyaan itu di dalam jawabannya, tapi Nabi mengatakan maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Karena kalau kita sebutkan akan banyak sekali motif-motif duniawi. Ya, siapa yang berjihad karena ingin ini ya Rasulullah, ini berjihad ingin ini. Mungkin bisa ratusan motif kita kumpulkan. Orang itu apa? Berjihad dengan tujuan duniawi. Maka Nabi SAW tidak mengatakan ini tidak berjihad karena Allah, ini tidak berjihad karena tidak. Beliau hanya menyebutkan satu kaidah. Pokoknya siapa yang berjihad agar kalimat Allah itu tinggi, agar la ilaha illallah ini tegak, maka dialah orang yang berjihad di jalan Allah. Pertanyaannya, kalau orang sudah berniat jihad untuk meninggikan kalimat Allah, apakah tidak boleh dia mendapatkan ghanimah? Apakah tidak berhak dia mendapatkan pujian? Jawabannya tentu tidak. Ya. Dan insyaallah nanti akan dibahas oleh Imam Ibn Rajab di dalam ringkasan Jami'ul Ulum wal Hikam ini, bahwa orang yang berniat lillah tetapi dia mendapatkan keuntungan duniawi ya di belakang amalan tersebut, maka insya Allah ini tidak mengganggu niatnya. Ya, sehingga yang menjadi alasan utama itu niat awalnya. Dia berhijrah untuk apa? Adapun setelah dia berjihad untuk apa? Adapun setelah jihad ternyata Nabi SAW membagi-bagi harta rampasan perang, maka ini halal untuk didapatkan. Dan ini berbeda dengan orang yang motif utamanya jihad untuk mendapat harta rampasan perang. Lalu bagaimana cara membedakannya? Ya, ini yang susah untuk dinilai oleh kasat mata. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan pelaku masing-masing. Ya. Dari ribuan sahabat yang jihad di jalan Allah, kita enggak tahu mana yang jihadnya itu lillah. Lalu dia mendapatkan harta rampasan perang sebagai haknya sebagai seorang prajurit, dia terima halalan thayyibah. Dengan sahabat yang mungkin niat utamanya itu harta rampasan perang tanpa memodulikan kalimat Allah. Meskipun ini
insya Allah tidak terjadi pada kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, karena Allah telah memuji mereka dan memastikan keridhaan pada mereka. Adapun setelah itu wallahu alam, ya, para sahabat setelah Muhajirin dan Ansar, ini yang wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian hadis yang cukup panjang dan juga masyhur, ya, dan mungkin hadis ini sering kali dibawakan di majelis-majelis para asatidzah kita bacakan secara cepat, ya. Wa kharraja Muslimun min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih, sesungguhnya manusia pertama yang akan diqadha, yaitu diputuskan hukumnya di hari kiamat atasnya. Yang pertama, rajulun ustushhida, seorang yang mati syahid menurut apa yang dilihat oleh manusia. Fa utiya bihi, lalu ia didatangkan, dihadapkan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, lalu Allah ingatkan nikmatnya, lalu ia mengakui nikmat tersebut. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang telah kau amalkan di dalamnya? Maksudnya nikmat yang telah Allah berikan kepadanya kau gunakan untuk apa? Nikmat bisa yaitu bertarung, nikmat memiliki tubuh yang kuat sehingga mampu berjihad, nikmat memiliki keahlian memanah dan pedang. Qala, orang ini mengatakan, qataltu fika hatta istushhidtu, aku berperang untukmu ya Allah hingga aku mati syahid. Qala, Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari, akan tetapi engkau berperang agar disebut sebagai seorang prajurit, sebagai seorang yang pemberani, pahlawan. Faqad qila, dan itu telah diucapkan, artinya pujian ini telah didapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, lalu diperintahkan orang ini diseret wajahnya hingga dilempar di neraka. Wa rajulun, dan yang kedua, ta'allama al-ilma, seseorang yang belajar ilmu, yaitu ilmu agama, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, wa qara'a al-Qur'ana, dan ia membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi, lalu ia didatangkan di hadapan Allah, fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, lalu Allah ingatkan nikmatnya, ia pun mengakuinya. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang telah kau amalkan dari nikmat tersebut? Qala, orang ini berkata, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah. Qala, Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim, akan tetapi engkau belajar agama agar disebut sebagai orang alim, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar disebut sebagai seorang qari, orang yang ahli di dalam qiraah. Faqad qila, dan ini telah diucapkan, yaitu pujian ini telah kau dapatkan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, lalu diperintahkan diseret wajahnya hingga ia dilempar di dalam neraka. Wa rajulun, dan yang ketiga, seseorang, wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullih, orang yang Allah luaskan rizkinya dan Allah berikan dari berbagai macam harta seluruhnya. Berbagai macam harta ia memilikinya. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha, lalu ia didatangkan di hadapan Allah, lalu Allah ingatkan nikmatnya, ia pun mengakuinya. Qala, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang telah kau amalkan dengan nikmat tersebut?
Qala, orang ini berkata, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidaklah aku tinggalkan satu jalan yang engkau ingin untuk aku berinfak di dalamnya, melainkan aku berinfak di dalamnya laka, untukmu. Jadi tidak ada satupun kesempatan donasi kebaikan melainkan ia selalu berinfak. Dan orang ini mengatakan laka, untukmu ya Allah. Qala, lagi-lagi Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala jawad, akan tetapi engkau melakukan hal tersebut, engkau berinfak agar disebut sebagai seorang yang dermawan. Faqad qila, dan itu telah didapatkan, itu telah diucapkan, artinya pujian itu telah kau dapatkan. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan untuk diseret wajahnya hingga dilempar di dalam api neraka. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini seperti yang tadi kita sampaikan, hadis yang sangat masyhur, bahkan hadis yang sering kali dibawakan oleh para ulama, para asatidzah kita tentang bahaya riya, tentang bahaya riya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan niat. Ya, itu orang yang beramal untuk mengharap pujian manusia. An yatadzaharal insan bi a'malin salihah liyahmidahun nas. Itu adalah riya. Seseorang menampakkan amal solehnya agar dipuji manusia. Motivasi utama di dalam beramal untuk meraih pujian manusia. Seakan-akan kalau dia tidak mendapat pujian, dia tidak beramal. Dia baru beramal kalau dia mendapatkan pujian. Dan di dalam hadis ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang Allah adili di hari kiamat pertama kali sebelum manusia yang lain. Itu orang yang berjihad, orang yang belajar, mengajar dan membaca Quran, dan orang yang berinfak. Kalau kita perhatikan 3 amalan ini, amalan yang mulia jamaah. Orang yang mati syahid, maka balasan terbaiknya surga. Orang yang belajar agama, mengajar agama, membaca Quran, pahala yang tidak sedikit. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis yang masyhur, motivasi untuk belajar, motivasi untuk menuntut ilmu agar Allah mudahkan langkah menuju surga. Ya, baca Quran juga demikian. Keutamanya luar biasa, 1 huruf 1 kebaikan dikalikan 10 kali lipat kalau ikhlas. Demikian pula infak. Ya, infak di jalan Allah pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya apa? Luar biasa. Oleh karena itu, amalan-amalan yang disebutkan di sini ini amalan yang mulia. Amalan yang pahalanya luar biasa kalau niatnya lillah. Tapi kalau bukan lillah, untuk mendapatkan pujian manusia, maka ini menjadi amalan yang akan mengantarkannya pada kebinasaan. Summa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Diseret wajahnya, ya, diseret di tanah wajahnya, lalu dilempar dalam api neraka, wal iyadu billah. Taib. Kemudian waqad waradal wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajhillah. Jadi kalau kita perhatikan ya, di dalam hadis yang pertama dalam Arba'in Nawawi yang dicontohkan apa tadi? Jihad apa? Hijrah. Ya, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ia mendapatkan pahala untuk Allah dan Rasulnya. Dan sebaliknya, kalau bukan untuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan niatnya. Kemudian di hadis ini, di hadis yang kedua tentang apa? Bukan hadis yang kedua ya, hadis yang menjadi contoh di dalam masalah niat ini, hadis orang yang berperang tadi. Orang yang berperang ingin mendapatkan ghanimah atau yang lainnya,
Ini juga dijadikan contoh jihad. Kemudian sama di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ada jihad, ada membaca Quran, belajar dan mengajar agama, dan infak. Sudah berapa amal yang disebutkan secara spesifik tentang bahayanya kalau niatnya tidak lillah. Hijrah, jihad, belajar agama, mengajar agama, baca Quran, dan infak. Ya. Kemudian waqad warada al-wa'idu ala ta'allumil ilmi li ghairi wajillah. Terdapat ancaman atas orang yang belajar agama li ghairi wajhillah, dengan tujuan tidak mencari wajah Allah. Kama kharajahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, barang siapa yang menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama yang seharusnya ditujukan untuk meraih wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, namun ia tidak mempelajarinya kecuali hanya ingin meraih bagian dari dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Arfal jannah yakni rihaha, yaitu aroma surga. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi ancaman bagi orang yang menuntut ilmu agama bukan untuk meraih wajah Allah adalah tidak akan mencium bau surga. Maka penting sekali lagi bagi para penuntut ilmu untuk meluruskan niat. Untuk apa ia belajar agama? Untuk apa ia hadir di majelis ta'lim? Kalau dia ingin mengejar dunia, ya ingin meraih dunia, maka ancamannya tidak mencium bau surga. Sudah masuk isya ya? Baik, fadhal azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibn Rajab menambahkan hadis yang mencontohkan di antara niat yang buruk di dalam menuntut ilmu agama. Qala al-muallif rahimahullah wa kharaja at-Tirmidzi min hadits Ka'ab bin Malik 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Ka'ab bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan dirinya di hadapan orang-orang bodoh, untuk mendebat orang-orang bodoh, au yujariya bihil ulama, atau ingin menyaingi para ulama. Siapa yang menuntut ilmu niatnya untuk menyaingi para ulama, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, yaitu mencari perhatian, belajar agama supaya orang-orang ngaji ke dia, ya, adkhalahullahu nar, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka. Hadis ini dibawakan oleh Imam Ibn Rajab sebagaimana disebutkan, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun terdapat keterangan dari yaitu Syekh Muhammad bin Al-Muhanna yang meringkas kitab ini, isnaduhu dhaif, sanadnya lemah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, terlepas dari sanad hadis ini tidak sahih, tidak kuat, maka makna dari hadis ini ada benarnya. Apa itu? Orang yang menuntut ilmu agama tujuannya dunia, baik itu untuk bisa mendebat orang-orang bodoh, biar dia nampak hebat kalau debat, ya. Belajar ilmu agama tujuannya apa? Agar dia selalu menang di dalam perdebatan, atau agar dia bisa menyaingi para ulama, atau agar orang-orang memalingkan wajahnya kepadanya untuk mencari perhatian manusia. Maka tentu ini adalah amalan yang tidak lillah, ya. Para ulama kita menyebutkan orang yang belajar agama dikatakan lillah itu diantaranya untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya. Jadi supaya dia tidak menjadi orang yang bodoh lalu dia belajar agama, maka ini termasuk niat lillah, ingin mengharap wajah Allah. Atau dia ingin untuk menyadarkan umat, memberi petunjuk kepada umat. Jadi dia belajar agama karena dia merasa umat ini tidak paham agama, jadi harus ada yang ngajari. Niatnya apa? Berdakwah untuk mengajar kepada umat. Baik dakwahnya diterima atau tidak diterima, baik yang hadir sedikit atau banyak, yang penting dia menyampaikan kepada umat agar umat mendapatkan pencerahan. Maka ini termasuk indikasi niatnya lillahi ta'ala. Beda dengan tadi, dia belajar agama semata-mata agar manusia itu datang kepadanya. Itu motif utamanya, supaya orang ngaji kepadanya. Ya, kalau nggak ada yang ngaji, maka dia tidak mau mengajar agama. Ini termasuk di antara niat yang tidak ikhlas. Kemudian waqad warada al-wa'idu 'ala al-'amali li ghairillahi umuman. Setelah itu Imam Ibnu Rajab menutup pembahasan contoh-contoh hadis, ya, contoh-contoh hadis. Niat amal itu bukan karena Allah akan mendapatkan petaka secara umum, kama kharrajal Imam Ahmad min hadithi Ubay bin Ka'b
Seperti yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Basyir hadhil ummata bis sana." Berilah kabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan, warif'ati wad-dini wat-tamkini fil ard, dengan ketinggian dan agama dan kekuasaan di muka bumi. Faman amila minhum amalal akhirah lid-dunya, barang siapa di antara mereka yang beramal dengan amalan akhirat tetapi tujuannya adalah dunia, lam yakun lahu fil akhirati min nasib, maka dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Maksudnya tidak akan mendapatkan pahala di akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Ibnu Hibban, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang paling utama di dalam pertemuan kita kali ini adalah pentingnya niat bagi seluruh amal saleh. Kita tidak membahas amal duniawi, makan, minum, tidur, istirahat, olahraga, kerja. Ini semua amal duniawi yang memang bisa kita dapatkan pahala dengan niat, ya, dengan niat. Namun fokus kita pada pertemuan kali ini adalah amalan akhirat yang dicontohkan di dalam hadis utama kita, innamal a'malu binniyat, adalah hijrah. Lalu tadi disebutkan berjihad, lalu juga disebutkan belajar agama, baca Quran, mengajar agama, infak, menuntut ilmu, ya. Nah, ini semua adalah amalan-amalan akhirat yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Imam Ibnu Rajab nanti akan membahas bagaimana dengan amalan, ya, li ghairillah, yang ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah seluruhnya itu menghapus pahala kita atau ada perinciannya? Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Ya, jadi gambarannya adalah orang yang beramal tetapi di situ ada niat yang terselip dalam urusan dunia. Apakah mutlak amalannya itu tidak diterima, amalnya sia-sia, atau ada perincian? Insyaallah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biiznillah. Namun pelajaran yang tidak kalah penting, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, khususnya tentang masalah niat ini, ya, sebaik-baik niat, kalau kita boleh sampaikan, itu kalau bersih sama sekali dari niat duniawi. Artinya kalau orang bisa betul-betul meniatkan lillahi ta'ala tanpa ada sedikit pun niat unsur duniawi, maka inilah amalan yang paling utama. Tapi kalau terselip niat duniawi, nah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan namun di luar materi. Ada akhwat sudah menikah, selama pernikahan bisa membeli rumah kontrakan dengan pembagian uang istri 80% dan suami kurang lebih 20%. Dan selama menikah dikaruniai seorang anak perempuan. Qadarullah terjadi perceraian. Mantan suami meminta rumah kontrakan dijual dibagi dua. Namun istri keberatan karena saat beli lebih banyak uang istri. Kebetulan anak ikut istri. Akhirnya dengan berat hati suami mengikhlaskan rumah buat biaya sekolah. Qadarullah anaknya meninggal dan suami menuntut lagi agar dijual dan dibagi dua. Bagaimana sikap istri yang benar? Taib. Kalau semua bisa dihitung, insya Allah mudah. Berapa yang sudah dikeluarkan oleh istri, berapa yang sudah dikeluarkan oleh suami. Tadi disebutkan
80% harta istri, 20% harta suami. Ya sekarang tinggal ditaksir saja. Rumah itu sekarang nilainya berapa? Anggap rumahnya itu nilainya 1 M. Maka di situ ada hak istri 800 juta, ada hak suami 200 juta. Gitu kan? Awalnya suami merelakan haknya untuk biaya sekolah anak. Nah, dihitung lagi. Sudah berapa biaya yang keluar untuk sekolah anak? Misalkan ini kan ceritanya anaknya meninggal ya. Sebelum meninggal sudah habis 50 juta. Pengeluaran untuk anak pasca cerai sudah habis 50 juta. Berarti di situ masih ada hak suami berapa? 150. Ngitung ya Pak Gusti. Masya Allah. Itu gampang. Insya Allah itu cara yang tepat. Karena apa? Pembagiannya jelas. Harta yang masuk jelas hitungannya. Nah tinggal sepakat nggak ini? Istri merasa uang saya 80%, uangmu cuma 20%. Enggak. Uangku 30%, uangmu 70%. Lah tinggal ya bagaimana di tengahnya? Ya wis lah, anggap aja uangku 75, uangmu 25. Sepakat baru kita hitung. Termasuk juga nanti biaya pendidikan anak sebelum meninggal dunia sudah berapa yang keluar, yang diambil dari hak suami di dalam rumah tersebut. Ya. Nah, sisanya apa? Dikembalikan kepada suami. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, ada lagi yang disampaikan? Jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.